Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirda Magfiratun Naimah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis saya. Di sini saya ada 5 tentang planning bisnis saya. Yang pertama yaitu mengenai produk. Di mana dalam penjelasan tentang produk itu termasuk dengan produk yang dijual seperti apa dan bagaimana alur usahanya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai tentang keuangan, tentang bagaimana harga jual, kemudian biaya produksi maupun omset yang didapat. Yang ketiga yaitu mengenai pelanggan. Nah, target marketnya seperti apa dan sasaran pelanggannya itu yang bagaimana seperti itu. Kemudian yang keempat mengenai pemasaran. Di pemasaran ini terdapat bagaimana cara pemasaran, kemudian bagaimana penjualan, dan juga apakah ada promo yang diberikan oleh pelaku usaha. Kemudian yang kelima mengenai pesaing. Di sini selain pesaing juga ada nanti kelebihan dan kekurangan dari produk yang saya hasilkan. Itu dia beberapa poin-poin yang akan saya presentasikan pada hari ini. Yang pertama mengenai produk. Nah, ini adalah produk yang saya tawarkan mengenai jasa tentang fotokopi dan juga printer. Bagaimana alur usahanya? Yang pertama yaitu adanya persiapan alat dan juga tempat. Jadi sebelum membuka usaha, yang pertama saya lakukan yaitu mempersiapkan modal yang dibutuhkan, memperhitungkan segala bentuk kebutuhan yang untuk membuka suatu usaha. Kemudian melakukan pencatatan terhadap alat dan juga mencari tempat yang strategis. Kemudian yang kedua yaitu membuat rencana bisnis. Jadi setelah modal sudah ada, kemudian alat-alat sudah lengkap, jadi langkah selanjutnya yang saya tempuh yaitu merencanakan bisnisnya seperti apa yang akan saya kembangkan atau saya bangun. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pelayanan. Nah, setelah sudah merancang, kemudian saya mencari bagaimana cara pelayanan itu yang baik dan nyaman sehingga masuk ke dalam proses yang keempat, yaitu menjalin relasi. Jadi setelah merencanakan pelayanan, kemudian adalah relasi-relasi yang akan selalu ada dan juga akan selalu terjaga gitu, sehingga pelayanan-pelayanan itu harus tetap yang terbaik supaya relasi-relasi ini tetap terjaga dan selalu berlangganan terhadap klik aja. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai keuangan. Nah, di sini mengenai harga jual. Harga jual yang saya tawarkan yaitu fotokopi ada Rp200 per lembar, kemudian ada print hitam putih yaitu 500 per lembar, kemudian ada print warna 1000 per lembar. Biaya produksi yang saya keluarkan untuk ini fotokopi dan print ini termasuk biaya kertas, biaya tinta, kemudian ada biaya-biaya tentang penjilitan, kertas buffalo, kertas mika, dan lain-lainnya itu, dan juga staples, gunting, dan juga penggaris, itu sekitar Rp226.000. Dan juga beban yang saya tanggung untuk usaha print dan juga fotokopi ini adalah listrik, karena kenapa listrik saya masukkan ke dalam sini? Karena pemakaian listrik itu include atau masuk ke dalam pemakaian sehari-hari. Jadi untuk listrik ini belum bisa saya prediksi berapa, karena untuk kalaupun dihitung secara per bulan yaitu 20.000 per bulan, seperti itu. Untuk biaya listrik itu 20.000 per bulan itu sudah sama kehidupan saya sehari-hari, seperti memasak, kemudian ada magicom, kipas angin, charger, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya tidak menaruh harga listrik pada biaya produksi seperti itu. Kemudian adanya omset. Omset yang saya dapatkan setiap per produksi yaitu Rp1.000.000. Itu saya hitung dengan kebutuhan-kebutuhan seperti kertas dan lain-lainnya itu, maka muncullah total Rp1.000.000 untuk sekali produksi. Selanjutnya yaitu pelanggan.
Nah, untuk pelanggan ini yang pertama kali saat membuka usaha yaitu pastinya teman-teman satu kelas. Karena kebetulan saya itu seorang mahasiswa, di mana dalam mahasiswa itu sangat-sangat diperlukan yang namanya tugas makalah, kemudian tugas-tugas resun dan lain sebagainya itu, dan itu membutuhkan jasa print dan fotokopi. Belum lagi kalau misalnya seandai dosen menyuruh fotokopi mengenai modul, silabus, dan RPP, nah itu sangat dibutuhkan. Nah, maka dengan adanya kebutuhan-kebutuhan tersebutlah saya memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan teman-teman di kelas untuk saya bisa berusaha. Nah, setelah itu uh, tidak hanya teman-teman sekelas, awal-awal membuka memang teman sekelas, kemudian yang selanjutnya yaitu ada juga teman-teman dari organisasi. Nah, itu bisa di lain prodi, lintas jurusan ataupun lintas fakultas. Kemudian selain itu juga ada dari kampus-kampus luar seperti UMP, kemudian UPR, dan juga ada STIMIK, karena itu merupakan lingkungan kos saya, seperti itu. Untuk pemasarannya sendiri, di sini saya menggunakan dua sistem. Yang pertama itu online dan yang kedua itu offline. Online ini saya memanfaatkan teknologi yang sering sekali digunakan dengan mahasiswa, yaitu adalah WhatsApp. Dan tidak hanya mahasiswa, tapi halayak umum, masyarakat umum juga pasti menggunakan WhatsApp untuk kegiatan komunikasi sehari-hari. Kemudian, kalau misal kegiatan offline-nya, saya memaksimalkan relasi-relasi yang ada di sekitar saya, seperti dari mulut ke mulut, atau dari teman-teman, teman-teman sekelas, teman-teman organisasi, tetangga di sekeliling kos, seperti itu. Sehingga terbentuklah atau terjalinlah suatu relasi-relasi yang berlangganan, seperti itu. Nah, untuk pesaing ini, setelah melihat adanya persaingan, pastinya dalam suatu usaha itu pasti adanya persaingan, dan itu juga apalagi di wilayah kampus yang pastinya sangat banyak sekali yang namanya toko-toko, printer, dan juga fotokopi. Tetapi dalam setiap usaha itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk kelebihan saya itu, yang pertama itu saya menggunakan dua sistem, yaitu online dan offline, di mana ini mempermudah setiap orang. Jadi mereka tidak perlu mendatangi saya untuk proses print atau proses fotokopi, tinggal ngechat atau menchatting saya, mengirim filenya, maka bisa langsung di print dan juga bisa langsung diambil. Kemudian untuk fotokopi, nah kalau yang untuk fotokopi ini memang harus mereka datang dan juga menyerahkan berkas. Dengan adanya, dan ini juga free ongkir, jadi karena kebanyakan mayoritas pelanggan itu merupakan mahasiswa IAIN Palangkaraya, jadi untuk biayanya pun free, karena saya pun setiap hari ke kampus. Jadi ketika teman-teman pagi itu menitipkan filenya, jadi saya bisa langsung membawanya sekaligus ke kampus. Maka ada layanan free ongkir, jadi mereka tidak perlu mendatangi saya, tapi saya yang bisa sekaligus membawakan pesanan dari mereka, seperti itu. Nah, untuk 24 jam, karena kita semua adalah mahasiswa yang tidak lepas dari namanya tugas, jadi handphone saya kurang lebih 24 jam bisa dikabarin kapan saja tanpa ada batasan jam kerja. Jadi, kalaupun saya masih bangun, saya pasti akan balas dan juga akan memberikan layanan dan juga sesuai dengan pesanan yang dipesan. Misalnya besok jam 8, maka saya akan printkan juga, dan besok jam 8 tinggal diambil atau saya sekaligus membawa ke kampus. Jadi, tidak ada batasan jam kerja. Jadi, selalu on lah, kapanpun teman-teman membutuhkan layanan dari kami, pasti kami layani selagi kami bisa dan mampu. Nah, kelebihan lainnya juga efisiensi waktu, karena teman-teman yang lain atau pelanggan-pelanggan lain itu tidak perlu mendatangi jauh-jauh ke kosan saya hanya untuk membawa file print dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka masih ada kesibukan lain, mereka tinggal mengirimkan berkas, dan juga nanti bisa mereka ambil kapanpun saja, atau kebetulan saya ke kampus saya bawakan. Jadi sangat-sangat menghemat waktu teman-teman mahasiswa lainnya. Nah, dan juga harganya itu murah karena ada layanan free ongkir segala macamnya itu. Jadi kami berani bersaing
dengan pelaku-pelaku usaha lainnya di sekitaran kampus yang membuka toko di kampus seperti itu. Nah, kelebihan lainnya yaitu sasaran pasarnya luas, jadi tidak hanya teman sekelas, tapi juga bisa teman antar fakultas, antar jurusan, dan juga dari antar kampus seperti itu. Dan juga tidak hanya mahasiswa, tapi juga karyawan-karyawan maupun pekerja-pekerja pun bisa menggunakan jasa kami. Jadi sasaran pasarnya itu luas, dan juga dalam usaha print dan juga fotokopi ini bisa dilakukan bersama dengan usaha penjualan ATK seperti itu. Jadi tidak hanya terfokus kepada print dan juga fotokopi, bisa juga penjilitan dan juga print stiker dan maupun cetak foto seperti itu. Nah, kekurangannya yaitu modal awal besar. Ya, betul sekali, karena untuk modalnya sendiri pun di awal karena kita ada mesin, jadi harus membeli printnya sendiri dan juga beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti tinta dan lain-lainnya itu. Nah, yang kedua yaitu kondisional. Kenapa saya bisa katakan kondisional? Karena melihat dari peristiwa-peristiwa 2 tahun belakangan ini, saat kuliah tatap muka itu sangat-sangat menguntungkan untuk membuka usaha print dan juga fotokopian ini. Nah, terjadilah pandemi COVID-19 di mana semuanya itu sangat berubah, di mana semuanya itu dilakukan secara online dan daring. Jadi lumayan lah, jadi lumayan mengalami penurunan penghasilan dalam usaha saya seperti itu. Jadi tidak bisa seperti dahulu kala lagi. Itu dia presentasi bisnis saya yang saya sedang jalani. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.